Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Pemerintah Provinsi Aceh secara mengejutkan mengakui mengirim surat ke dua lembaga PBB untuk membantu menangani dampak bencana banjir dan longsor yang meluluhlantakkan sejumlah kota dan kabupaten di wilayah yang berada paling barat di Indonesia itu. Langkah pemerintah Provinsi Aceh itu dilakukan di tengah retorika para pejabat tinggi pemerintah yang secara tegas menolak masuknya bantuan dari asing. Menteri Luar Negeri Sugiono misalnya menyatakan yakin dengan kekuatan pemerintah dan belum merasa perlu adanya bantuan asing. Menko Muhaimin Iskandar mengaku pemerintah masih kuat. Sementara Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyatakan bahwa harga diri bangsa kita itu sangat tinggi. Jadi ya nggak pantas lah kalau menerima bantuan asing. Kira-kira begitu ya maksudnya ya. Pernyataan para petinggi negara itu mendapat kecaman sangat luas dari berbagai kalangan. Sementara netizen itu membanjiri media dan media sosial dengan berbagai komentar pedas, mengecam sikap pemerintah. Bersama dengan itu, publik juga memaparkan fakta kondisi para pengungsi korban bencana banjir yang tidak tertangani dengan baik. Mereka banyak mempertanyakan ketika rakyat sedang menderita kemana pemerintah. Bahkan hari-hari ini itu banyak sekali warga Aceh yang sampai memasang bendera putih tanda mereka itu menyerah dan tidak mampu menghadapi situasi akibat bencana. Khusus untuk di Aceh, situasi itu makin diperburuk ketika muncul pernyataan dari pejabat publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah laporan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo bahwa terhitung Ahad malam 7 Desember 2025, 90% listrik di Aceh sudah menyala. Laporan yang tidak terbukti kebenarannya karena sampai Jumat tanggal 12 Desember itu baru 36% listrik yang menyala di Aceh gitu ya. Presiden Prabowo juga banyak dikritik karena di tengah situasi semacam itu malah melakukan kunjungan ke luar negeri, yakni Pakistan dan Rusia. Saya menduga-duga ya karena Pak Prabowo mungkin mendapat laporan yang baik-baik saja dan menganggap situasinya ya sudah aman begitu, makanya merasa aman juga kalau pergi ke luar negeri gitu ya. Sir, Selamat datang, Bapak Presiden. Siap. Selamat datang, Bapak Presiden. Prasadem. Di Karachi. Terima kasih. Terima kasih. Foreign Minister. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Langkah pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan dari dua lembaga PBB ini dipastikan akan memunculkan ketegangan baru antara pemerintah pusat dan daerah. Khusus bagi Aceh, ketegangan semacam ini akan berdampak tidak baik, mengingat latar belakang sejarah panjang pergolakan dan pemberontakan di wilayah ini yang semuanya itu dipicu ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Saya kemarin menyinggung mengapa kosakata jangan menipu seperti yang diatributkan kepada Bahlil Lahadalia itu jangan main-main. Ini buat orang Aceh itu kosakata yang sangat sensitif. Bahkan kemarin ketika Presiden berkunjung ke Tamiang ya, ada yang warga yang sampai meneriakkan Bahlil penipu itu di tengah-tengah masa yang menyambut Presiden Prabowo. Ya itulah memang sikap dari orang Aceh, dari rakyat Aceh yang biasa belak-belakan.
Dalam laporan dari CNN Indonesia yang saya baca ini ya, pemerintah Aceh itu secara terbuka mengakui telah mengirim surat resmi kedua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF. Nah, pemerintah Aceh menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena skala bencana yang luas serta keterbatasan kapasitas penanganan daerah. Dan dua lembaga PBB itu punya pengalaman menangani bencana di Aceh, yakni berkaitan dengan tsunami tahun 2004. Karena itu keterlibatan mereka dipandang dapat mempercepat pemulihan serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi secara memadai. Langkah ini menurut pemerintah Provinsi Aceh tidak dimaksudkan untuk melangkahi pemerintah pusat yang telah menyatakan bahwa tidak menutup pintu untuk bantuan dari asing. Ini melainkan sebagai ikhtiar kemanusiaan untuk menjawab kondisi darurat di lapangan yang masih berlangsung. Yang membuat isu ini semakin sensitif adalah pernyataan Wali Nangro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Ini yang masih juga dikutip oleh CNN Indonesia, yang Malik Mahmud mengatakan bahwa Aceh itu memiliki pengalaman historis panjang terkait hubungan dengan dunia internasional. Kalau memang ini tidak diperbolehkan, silakan tanya ke luar negeri, ujung-ujungnya nanti berunding lagi di Eropa. Itu kata Malik Mahmud. Ini jelas ini kalau kaitannya dengan ujung-ujungnya berunding lagi di Eropa itu berkaitan dengan perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh yang sangat panjang ya, hampir 3 dasawarsa, dan pada waktu itu dalam pertemuan di Helsinki kan kemudian buntut dari atau dampak dari tsunami, kemudian tercapailah perjanjian damai antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dan itu yang sekarang ini masa-masa damai itu yang sedang dinikmati oleh warga Aceh. Tapi kalau kemudian muncul berbagai kecewaan, penting untuk diingatkan bahwa yang begini-begini ini ingatan historis itu bisa diungkit kembali gitu, kalau terjadi kemudian kekecewaan baru. Jadi pernyataan dari Wali Nangro itu bukan sekedar komentar spontan, melainkan sinyal politik yang sangat kuat. Malik Mahmud itu adalah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, ya ini saya politiknya. Dan dia itu menjadi ketua, dari tokoh sentral dalam proses perundingan damai Helsinki. Dia menjadi ketua tim delegasi perundingan kalau tidak salah, seingat saya, dari Gerakan Aceh Merdeka. Kalau di Indonesia kan dipimpin oleh Menko Hukum waktu itu, yakni Hamid Awaludin. Jadi soal ini ya masih soal kalau tadi dia menyinggung soal ujung-ujungnya nanti berunding lagi di Eropa, pasti berkaitan dengan memori kolektif konflik Aceh. Jangan sampai terjadi ya hal semacam itu. Dengan kalimat tersebut, Wali Nangro seolah mengingatkan bahwa ketertutupan pemerintah pusat terhadap bantuan internasional bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi bisa membuka kembali luka lama relasi pusat dengan Aceh yang selama ini dijaga atau terjaga melalui perdamaian. Penting dicatat juga, Gubernur Aceh saat ini adalah Muzakir Manaf yang dipanggil sebagai Mu'alem, biar saya diadi. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian masuk jalur politik formal pasca perdamaian. Dan dia pernah terpilih menjadi wakil gubernur, sekarang menjadi gubernur. Dan dia dikenal sebagai figur sentral Aceh pasca konflik. Dan dalam perjalanan politiknya dia pernah berada di dalam orbit komunikasi dan kerjasama dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena seingat saya Mu'alem ini pernah menjadi Dewan Penasihat Partai Gerindra Aceh ya, walaupun dia sendiri dia punya partai politik lokal gitu ya. Dan memang kalau kita lihat sekarang komunikasinya Mu'alem itu dengan Pak Prabowo Subianto itu sangat bagus. Itu terlihat juga misalnya ketika konflik 4 pulau Aceh waktu itu ya, yang diambil oleh Pemprov Sumatera Utara yang sekarang gubernurnya adalah menantunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution. Pada waktu itu kedekatan antara Pak Prabowo, kedekatan komunikasi Pak Prabowo dengan Mu'alem itu juga bisa menjadi salah satu mengapa kemudian itu cepat diselesaikan dengan damai. Kedekatan politik dan personal itu saya kira yang membuat langkah Pemprov Aceh ini tidak bisa dibaca sebagai sikap konfrontatif ya terhadap Presiden Prabowo, melainkan lebih sebagai sinyal darurat dari daerah yang merasa situasi kemanusiaan tidak tertangani secara optimal. Sementara tadi Wali Nangro Malik Mahmud adalah figur dengan legitimasi historis dan simbolik yang sangat kuat. Setiap pernyataannya tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu harus kita baca dalam konteks sejarah konflik dan kemudian perundingan internasional dan juga trauma kolektif rakyat Aceh. Sejumlah media nasional juga mencatat gelombang kritik warga Aceh di media sosial. Kalau kita baca di CNN Indonesia, Tempo, Suara.com, Kompas, dan sebagainya,
Mereka banyak menyoroti komentar warganet yang mempertanyakan retorika nasionalisme di tengah penderitaan pengungsi. Saya hanya membacakan beberapa komentar saja ya, nggak lengkap seperti ini pun yang dikutip oleh media misalnya ya. Mereka menyatakan kalau pemerintah merasa masih kuat, kenapa kami di pengungsian masih kekurangan logistik? Ini bukan soal harga diri bangsa, ini soal nyawa rakyat. Kami tidak minta dijajah, kami minta dibantu. Itu beberapa komentar dari warga Aceh. Komentar-komentar itu muncul bukan hanya dari 1-2 akun, melainkan ribuan akun, dan ini merupakan ekspresi kolektif warga yang terdampak langsung dari bencana. Karena itu saya kira ya kita mesti cukup serius dan juga waspada serta hati-hati ya. Ini menyikapi langkah dari Pemprov Aceh menyurati 2 lembaga PBB yang menempatkan pemerintah pusat pada posisi yang sangat sensitif. Dan harusnya itu kita tidak harus melihat seperti itulah. Ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Jangan kemudian muncul lagi narasi dari pemerintah pusat bahwa ini adalah pembangkangan dari rakyat Aceh. Ini berbahaya. Jadi nanti itu karena bencana kemudian penanganannya yang salah karena retorika harga diri dan sebagainya, kita masih kuat dan sebagainya, itu kemudian menimbulkan dampak yang jauh lebih serius daripada sekedar bencana ya. Karena di satu sisi kan negara mungkin ingin menjaga kedaulatan dan harga diri, mungkin gitu ya. Namun di sisi lain realitas kemanusiaan di Aceh dan memori sejarah konflik membuat setiap kebijakan yang terkesan abai bisa berdampak politik serius. Pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, perlu menyikapi persoalan ini dengan hati-hati ekstra ya. Jangan gampang dikompor-komporin ya. Aceh ini bukan sekedar daerah bencana. Aceh adalah wilayah dengan sejarah perlawanan, trauma konflik, dan pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia internasional. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi sekedar perlu atau tidak bantuan asing, apakah kita harus menjaga harga diri kita yang tinggi, gitu ya, dan kemudian retorika bahwa negara itu masih sangat kuat. Melainkan ini yang paling penting, apakah negara cukup peka membaca pesan dari Aceh sebelum luka lama itu kembali terbuka. Saya jujur sebagai wartawan, sebagai manusia yang punya interaksi cukup intens dengan Aceh. Sejak puluhan tahun yang lalu, saya nggak ingin hal itu terjadi lagi ya. Cukuplah penderitaan itu bukan hanya bangsa Aceh, tetapi juga kita rakyat Indonesia dan juga mereka ini keluarga-keluarga militer, keluarga Polri yang harus mengirimkan ayahnya, keluarganya berkonflik dengan warga negara kita sendiri, yakni dengan bangsa Aceh. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.